Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Profesor Klik. Mengingat kerajaan-kerajaan dahulu yang pernah berjaya di Nusantara ini seperti Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan lainnya, semua itu tak lepas dari peran para tokoh yang memimpin kerajaan tersebut. Terlepas dari itu semua, terdapat cerita yang belum terpecahkan hingga saat ini tentang menghilangnya para tokoh karismatik yang pernah berjaya pada masa berdirinya suatu kerajaan di Nusantara ini. Dalam kepercayaan, masyarakat meyakini hilangnya para tokoh tersebut dikarenakan mereka menempuh jalan moksa. Siapa saja para tokoh tersebut? Berikut Profesor Klik sudah merangkumnya. Tapi sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini semakin maju dan berkembang ke depannya. Sabdo Palon atau Mbah Semar. Sabdo Palon atau Mbah Semar merupakan tokoh spiritual sekaligus penasehat Prabu Brawijaya V yang memiliki kesaktian mandraguna. Sabdo Palon juga termasuk sosok yang dihormati di kalangan umat Hindu di Jawa, serta di kalangan aliran tertentu, khususnya penghayat kejawen. Seperti yang kita ketahui, Sabdo Palon sering diidentikan dengan tokoh Semar dalam lakon Mahabharata versi Jawa. Dalam dunia perwayangan, beliau kerap muncul bersama anak-anaknya, yakni Petru, Gareng, dan Bagong. Pada masa penyebaran agama Islam meluas di tanah Jawa, Sang Prabu Brawijaya V memutuskan ikut memeluk ajaran agama Islam. Kemudian beliau meninggalkan agama lamanya tersebut yang telah lama dianutnya. Hal tersebutlah membuat Sabdo Palon merasa marah dan kecewa, sehingga beliau memutuskan meninggalkan sang raja, kemudian menempuh parama moksa, dan berjanji akan kembali datang 500 tahun setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Mahapati Gajah Mada. Salah satu tokoh yang terkenal dengan sumpah palapanya ini merupakan sosok yang berjaya pada era kerajaan Majapahit. Terdapat dua versi yang menceritakan sosok Mahapati Gajah Mada. Disebutkan dalam kitab Kakawin Nagara Kertagama, sekembalinya Hayam Wuruk dari upacara keagamaan di Simping, beliau menemui Mahapati Gajah Mada yang jatuh sakit. Dalam versi ini, Gajah Mada dinyatakan meninggal karena sakit. Beliau disebutkan meninggal dunia pada tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi. Namun dalam versi lain menyebutkan bahwa Gajah Mada moksa atau menghilang bersama jiwa dan jasadnya, seperti yang tertulis dalam Kidung Sunda Pupuh Ketiga atau Sinom. Kala itu terjadi perang bubat antara kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit yang dipimpin Pati Gajah Mada. Dalam peperangan ini, Mahapati Gajah Mada disalahkan atas tewasnya Raja Sunda beserta gagalnya Prabu Hayam Wuruk mempersunting Dyah Pitaloka selaku putri kerajaan Sunda. Gajah Mada dianggap bersalah atas terjadinya perang bubat. Kemudian Raja Kahuripan dan Raja Daha selaku paman Hayam Wuruk bersepakat menangkap dan menghukum Pati Gajah Mada atas perang bubat yang dipimpinnya. Namun saat seluruh pasukan mencari Gajah Mada, Sang Mahapati menghilang seperti ditelan bumi. Beliau mengetahui bahwa seluruh pasukan Majapahit mencarinya, sehingga beliau memutuskan untuk menempuh jalan moksa. Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V merupakan raja kesekian dari Majapahit yang memilih moksa akibat runtuhnya kerajaan yang dipimpinnya. Berdasarkan cerita, Gunung Lawu menjadi saksi bisu Sang Prabu menempuh parama moksa. Gunung tertua di Pulau Jawa ini yang terletak di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi tempat Sang Prabu mengasingkan diri dari kejaran pasukan Demak.
Kerajaan Demak sendiri kala itu dipimpin oleh Raden Fatah selaku putra Prabu Brawijaya V yang mendirikan kerajaan Islam di Demak. Runtuhnya kerajaan Majapahit kala itu membuat sang Prabu mengasingkan diri dari kejaran keturunannya itu, sekaligus menghindari pasukan Adipati Cepu yang dendam kesumat kepadanya. Runtuhnya Majapahit kala itu membuat Adipati Cepu semakin berani menentangnya. Sejak saat itu, kisah moksanya sang Prabu Brawijaya V di Gunung Lawu disertai juga sumpah larangan sang Prabu terhadap keturunan Adipati Cepu, sekaligus orang-orang dari Cepu, untuk menaiki Gunung Lawu. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi atau yang dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja merupakan sosok raja yang memerintah kerajaan Sunda Galuh. Selain menjadi raja yang sangat arif dan bijaksana, Prabu Siliwangi dikenal memiliki kesaktian mandraguna. Nama beliau sangat tersohor seantero Nusantara. Sejak agama Islam berkembang pesat di Jawa Barat dan juga para keturunannya yang telah beragama Islam, Prabu Siliwangi didesak oleh keturunannya sendiri, yaitu Raden Kian Santang, untuk meninggalkan agama terdahulu yang dianutnya dan menjadi mualaf. Raden Sanggara atau Syekh Sunan Rohmat Suci adalah putra dari Prabu Siliwangi yang dikenal dengan Raden Kian Santang. Akibat desakan anaknya tersebutlah, Prabu Siliwangi memutuskan moksa atau menghilang bersama keraton yang dipimpinnya. Sejak saat itu, menghilangnya Prabu Siliwangi disertai juga menghilangnya kerajaan yang telah lama didudukinya. Sebelum melakukan para mamoksa, Prabu Siliwangi memberi wejangan ke para pengikutnya untuk memilih kepercayaan sesuai keinginannya masing-masing. Konon, Gunung Salak dan Gunung Gede menjadi tempat kesukaan sang Prabu untuk menyepi. Prabu Jayabaya. Salah satu tokoh yang terkenal dengan ramalan masa depannya tentang apa yang terjadi di Nusantara ini merupakan salah satu raja yang mengambil jalan moksa. Beliau merupakan Raja Kediri yang dikenal dengan Prabu Jayabaya. Kala itu kerajaan yang dipimpin Prabu Jayabaya sangatlah makmur. Namun pertempuran perebutan wilayah pun terjadi antara Prabu Jayabaya dan Jayabasa, yang tak lain adalah saudara dari Prabu Jayabaya. Dalam pertempuran tersebut, Jayabasa tewas di tangan Prabu Jayabaya, sehingga seluruh wilayah Jawa Timur dikuasai oleh Prabu Jayabaya, yang pemerintahannya berpusat di Kediri. Meskipun kerajaan yang diperintahnya memasuki masa keemasan, namun rasa bersalah dan berdosa menghantui Prabu Jayabaya karena telah membunuh saudaranya sendiri. Menurut kepercayaan, kesaktian yang dimiliki Prabu Jayabaya sangatlah tinggi, sehingga beberapa orang percaya Prabu Jayabaya tidaklah mati, melainkan moksa bersama jasadnya. Prabu Jayabaya sendiri dipercaya moksa di Desa Menang. Itulah para tokoh Nusantara yang moksa atau menghilang tanpa jejak. Tidak ada satupun catatan makam yang menunjukkan keberadaan para tokoh yang pernah berjaya pada masa kerajaan kala itu. Namun peninggalan berupa prasasti yang ditemukan menjadi bukti bahwa pada masa itu Nusantara pernah mengalami masa keemasan pada eranya yang kini menjadi negara Indonesia.
Semoga dengan adanya video ini menambah wawasan kita dan selalu mencintai adat dan budaya kita, baik dari Sabang sampai Merauke. Sekian saja video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.